pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami banggakan Ustadz Paut Asifa. Di sini saya mau berbagi ilmu tentang budaya positif, di mana budaya positif ini sudah kami dapatkan ilmunya di modul 1.4 dan insya Allah di sini saya mau berbagi dengan teman-teman. Ya, semangat dulu, tepuk semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti yang ada di slide, ada budaya positif. Teman-teman tahu nggak apa itu budaya positif? Mungkin ada yang bisa membantu saya. Budaya positif itu apa ya? Kalau di sekolah kita sudah menerapkan, biasanya kalau kita piket di depan itu ada apa teman-teman? Senyum, sapa, salam. Ya, itu salah satu budaya positif. Terus untuk materinya, budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi suatu keyakinan dan kebiasaan biasanya kita memberikan pembiasaan yang baik yang jadi budaya dan agar anak itu bertanggung jawab. Untuk membangun budaya positif di sekolah perlu adanya, yang pertama itu ada lingkungan yang positif. Alhamdulillah sekolah kita lingkungannya sudah positif ya teman-teman guys. Ya. Terus aman, alhamdulillah juga aman ya, mainannya juga aman. Bunga-bunganya kita juga tidak ada bunga yang berbahaya untuk anak, misalnya ada korbia itu kan juga tidak ada. Terus nyaman, kira-kira nyaman nggak ya anak-anak sekolah kita? Nyaman ya teman-teman ya? Nyaman. Terus ada lagi mandiri dan bertanggung jawab. Nah, untuk mandiri dan bertanggung jawab karena kita baru awal semester awal ini ya Us, tentunya kita baru berproses, belum bisa sepenuhnya. Untuk budaya positif itu ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama tentang perubahan paradigma, stimulus respon lawan, teori kontrol. Yang kedua ada arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol, yang keenam segitiga restitusi. Nah di sini nanti ada satu-satu yang kita bahas. Pertama, perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol, di mana
sekolah itu diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi dari hal-hal yang tidak baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya marah menjadi semangat, bukan sebaliknya. Jadi sekolah ini adalah sebagai tempat untuk mencari ilmu. Tentunya tempatnya harus menyenangkan, harus melindungi dari hal-hal yang tidak baik. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan tadi ada lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian untuk stimulus respon lawan teori kontrol, untuk yang pertama tadi teorinya sudah dijabarkan bahwa contohnya itu contohnya ada kebutuhan kita sama ya usia, maka perlu ada pemaksaan atau ada pada bujukan dan gagal. Terus yang kedua, stimulus teori kontrol, kebutuhan kita berbeda, tetapi adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian selanjutnya arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Menurut KHD itu siapa Us? Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, murid itu yang merdeka syaratnya adalah disiplin yang kuat. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsi ya. Jadi di sini ini ya nilai-nilainya itu dari dalam diri, jadi tidak dari luar diri. Kemudian untuk 3 motivasi perilaku manusia, ada yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tingkatan yang terendah karena motivasi perilakunya untuk menghindari dari hukuman dan ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Maksudnya, motivasi ini yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Di sini ada beberapa hal ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya motivasi itu timbul dikarenakan aku nggak mau datang terlambat karena nanti kalau datang terlambat ada hukumannya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Aku berangkat pagi nanti biar dapat stiker. Jadi tidak timbul dari pribadi diri sendiri. Jadi ada unsur-unsur lain pengen adanya imbalan atau hadiah. Terus untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu. Kemudian selanjutnya tentang 3 keyakinan. Tiga keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan.
Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu Ustazah? Iya, karena suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi lebih ke keyakinan, ke dalam hati daripada ke peraturan itu tersebut. Apabila keyakinannya sudah tumbuh, otomatis peraturannya itu sudah kita jalankan dengan tersendirinya, ya. Suatu contoh, orang yang mengendarai sepeda motor memakai helm itu peraturan atau keyakinan teman-teman? Peraturan ya. Terus kenapa kok memakai helm? Biar aman, keselamatan. Berarti kan keyakinan kita ya. Keyakinan kita itu memakai helm biar aman, tapi aturannya itu kalau bersepeda motor ya pakai helm, seperti itu. Terus ada lagi, kenapa kok kita memakai masker dan mencuci tangan? Itu peraturan untuk saat ini ya. Tapi keyakinan kita apa, demi apa teman-teman? Demi kesehatan, demi keselamatan kita semua, karena kita kan baru pandemi, jadi semua kegiatan yang berhubungan dengan semua hal harus prokes. Untuk selanjutnya tentang hukuman. Pernahkah teman-teman menghukum anak? Pernah ya? Seperti saya juga pernah. Tapi hukumannya tentunya bukan hukuman fisik. Hukumannya kita misalnya menyuruh anak, misalnya nggak mau sholat, nanti sholat sendiri atau menulis berapa kali gitu. Kalau tempat saya dulu, karena sekarang sudah ada ilmunya, mungkin sudah kita ubah, kita kurangi paling enggak. Untuk hukuman itu tidak terencana. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa ada suatu diskusi. Hukuman diberikan berupa fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh suatu perkataan atau kata-kata. Sedangkan sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati untuk sanksi murid dibuat tidak nyaman dalam jangka pendek. Jadi suatu hukuman itu sesuatu yang tidak terencana, tetapi membuat efeknya itu jangkanya jangka panjang. Terus kalau sanksi itu sudah terencana, terus disepakati. Misalnya Mbak Ani itu minumnya ini ya, meletakkan minuman di meja. Jadi Mbak Ani itu mempunyai konsekuensi, yaitu apa konsekuensinya? Membersihkan tempat yang basah tadi. Jadi bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Di sini saya mau Ustazah, kita mau sharing bersama. Saya mau membagikan angket. Teman-teman nanti mengisi termasuk keyakinannya apa gitu. Misalnya kembalikan barang ke tempatnya, itu termasuk nilai-nilai kebajikannya apa? Misalnya itu termasuk tanggung jawabkah, kehormatan, peduli, atau kejujuran, atau keamanan. Nanti kita bisa bahas sampai tuntas di sini. Minta tolong ya satu-satu. Ada namanya, silakan diisi namanya. Nah, ya. Ada beberapa hal yang di sini tentang keyakinan atau nilai kebajikannya apa. Ya. Untuk sebagai gambaran, nilai-nilai kebajikan itu boleh saling menghargai, saling menghormati,
peduli, kejujuran, integritas, seperti itu. Yang pertama tentang peraturan ya tadi ya, kembalikan barang ke tempatnya. Nah, silakan kembalikan barang ke tempatnya. Itu termasuk keyakinan atau nilai kebajikannya apa? Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu termasuk apa ya? Terus ada yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Ini mungkin untuk jenjangnya yang jenjang atas ya tentunya ya. Terus yang nomor 6, bergantian atau menunggu giliran. Yang ketujuh, dilarang merokok. Ya di sini contoh nilai-nilai kebajikan atau keyakinannya misalnya keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, ada tanggung jawab, ada mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, komitmen, bisa menyayangi. Ada banyak hal tentang keyakinan atau nilai kebajikan. Untuk nomor 8, gunakan masker. Nah, ini tadi nilai keyakinannya apa? Untuk yang nomor 9, berjalan di kelas atau koridor. Itu termasuk apa? Ya, masih saya tunggu nanti kita bisa sharing bersama tentang nilai-nilai keyakinan yang ada di ini ya, yang angkat yang saya bagikan, biar semuanya paham, biar semuanya juga mengetahui secara pasti tentang hukuman ataupun sanksi atau konsekuensi. Ya. Keyakinan tadi ada keadilan, ada kehormatan, ada peduli, ada saling menghormati, ada integritas, ada kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, komitmen, menyayangi, dan masih banyak hal lagi. Mungkin ada yang sudah selesai? Boleh sharing sama saya. Us ini sudah selesai, Us? Sudah? Kita sharing ya, Us ya? Untuk nomor 1, Us ini sebentar. Kembalikan barang pada tempatnya itu termasuk apa, Us? Kalau menurut saya itu membentuk karakter tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Kenapa Us kok tanggung jawab? Karena anak
dilatih untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan. Ketika dia menggunakan barang itu dikembalikan kepada tempatnya. Betul sekali. Untuk yang pertama itu kembalikan barang ke tempatnya itu adalah nilainya adalah keyakinannya adalah sebagai wujud apa? Tanggung jawab. Terus untuk yang kedua mungkin Ustari bisa berbagi, bisa sharing. Dilarang mengganggu orang lain. Peduli sesama teman, toleransi. Toleransi. Iya, sesama teman. Temannya menjaga teman-temannya. Alasannya seperti itu ya Us ya. Jadi dilarang mengganggu orang lain. Itu menurut Ustadzah Kari adalah peduli sesama teman dan toleransi. Kalau boleh saya persingkat katanya biar padat, itu adalah saling menghargai ya. Jadi satu kalimat itu bisa ini ya, saling menghargai ya. Terus untuk nomor 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Mungkin ada Ustadzah Dian bisa berbagi Us? Kalau menurut saya ini termasuk disiplin atau tanggung jawab. Karena memang semua saat setiap santri itu kan memang harus ditanamkan untuk disiplin dari pendidikan anak usia dini. Itu menurut saya harus sudah mulai ditanamkan untuk kedisiplinannya biar nanti untuk kedepannya menjadi santri atau siswa yang lebih baik. Ya. Oke, bagus sekali Ustadzah. Untuk hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu termasuk disiplin diri ya, terutama tentang disiplin waktu. Mungkin nomor 4 bisa berbagi Ustadzah Pur, dilarang melakukan kekerasan. Di sini untuk dilarang melakukan kekerasan, kita menjaga keselamatan ya, terutama keselamatan diri sendiri, karena kita di saat bermain terutama dengan anak-anak kita ajarkan bahwa keselamatan itu sangat penting. Jadi kita pahamkan terhadap anak-anak mungkin saat bermain bahwa aturan main itu kita tekankan untuk tidak saling mengganggu, tidak saling dalam arti kadang berebut mainan, karena saat berebut mainan nanti berefek pada anak kadang terus melakukan kekerasan. Yang perlu kita tekankan di sini bahwa untuk menanamkan keselamatan di setiap diri, terutama anak itu, kita membuat aturan bahwa kekerasan itu dilarang. Jadi anak-anak tahu bahwa kekerasan itu perbuatan yang tidak baik, seperti itu. Oke, menarik sekali paparan dari Uskur. Dilarang melakukan kekerasan itu ada keselamatan ya Ustadzah ya. Di sini ada beberapa sudut pandang. Keselamatan juga bisa. Kalau dilarang melakukan kekerasan itu juga bisa saling menyayangi, ya, menyayangi sesama teman. Jadi ketika kita menyayangi sesama teman, otomatis kita tidak berbuat hal-hal yang tidak kita inginkan, kekerasan ya, terutama kekerasan itu. Terus dilarang menggunakan narkoba. Coba Ustadzah Umi, boleh sharingnya? Ya, untuk peraturan dilarang menggunakan narkoba, menurut saya ini kebajikan yang dikenakan bisa terkait dengan kesehatan, gitu. Karena dampak dari penggunaan narkoba ini sangat tidak baik untuk kesehatan dan untuk pernapasan. Iya. Ya, betul sekali teman-teman. Dilarang menggunakan narkoba itu berdampak untuk kesehatan. Ada tambahan lagi boleh, keselamatan ya. Jadi untuk keselamatan kita semuanya. Jadi selain untuk kesehatan, juga untuk keselamatan. Itu sama dengan dilarang merokok ya. Jadi nomor 5 sama nomor 7 itu sama ya, karena demi keselamatan. Berganti atau menunggu giliran. Minta tolong sharingnya Ustadzah Lili. Berganti atau menunggu giliran itu kita mengajarkan
mengajarkan untuk sabar dalam misalnya anak mencuci tangan, berarti kan harus urut misalnya satu-satu, tidak boleh nanti kalau berkerumun itu kan tidak boleh, jadi urut dari satu nanti ke belakang, nah yang lainnya bisa mundur untuk pergantian yang belakangnya. Jadi sabar ya, ya boleh, bisa sabar juga. Dengan kita bergantian menunggu giliran, kita juga belajar saling apa teman-teman, menghargai juga bisa. Jadi selain kita melatih kesabaran, juga saling menghargai. Kalau gunakan masker, nilai keyakinannya apa? Kesehatan dan keselamatan juga bisa nggih? Terus berjalan di kelas atau koridor termasuk mandiri bisa, disiplin juga bisa. Jadi ada beberapa hal dari peraturan tadi semua sudah jelas ya teman-teman ya. Kita peraturan itu bisa dijadikan nilai keyakinan. Ya, misalnya di kelas itu saya juga sudah membuat keyakinan kelas di TKB 1, menghormati dan menghargai. Nanti saya kalau kata-katanya menghormati dan menghargai itu untuk usia TKB itu kan kurang begitu ini, kurang begitu paham. Saya ringkas dengan bahasa anak, dengan apa caranya menghormati dan menghargai, dengan memberikan senyum, sapa, dan salam. Terus yang kedua, keyakinan kelas di TKB 1 itu menyayangi dan peduli dengan beberapa hal. Yang pertama ada, saya menyingkatnya 3S plus 3R. Apa itu 3R? Rajin, anak rajin belajar. Terus yang kedua rukun selalu dengan temannya. Yang ketiga adalah ramah dan santun di kelas. Itu keyakinan kelas TKB 1 yang insya Allah dijadikan budaya kelas TKB 1. Keyakinan kelas TKB 1 ini tidak serta-merta saya yang membuatnya sendiri. Kemarin saya berdiskusi dengan teman-teman TKB 1, kemudian kita sharing bersama, terus kemudian saya catat di situ. Oke, untuk lembarnya nanti bisa dikumpulkan, sudah dikasih nama nih teman-teman ya. Ya, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya tentang penghargaan. Ya, penghargaan. Di sini penghargaan itu nilainya bisa dalam jangka panjang dan jangka pendek. Biasanya kalau kita di TK suka ngasih penghargaan nggak teman-teman sama teman-teman di kelas kita, adik-adik kecil kita? Iya, itu biasanya penghargaannya apa? Stiker, terus tepuk tangan, tepuk jempol, bintang. Ya, masih banyak hal lagi ya. Nah, di sini ada beberapa hal tentang penghargaan itu sendiri. Ketika saya belajar bersama, itu bisa berpengaruh dalam jangka panjang dan jangka pendek. Yang pertama, penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Terus yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ada ini ya usia beberapa hal untuk kaitannya dengan penghargaan. Ini saya ini satu-satu. Ya. Beberapa hal tentang penghargaan itu tidak efektif. Yang pertama, kenapa penghargaan itu tidak efektif? Itu dikarenakan
jika anak melakukan ini nanti akan dapat itu. Nah, seperti itu. Jadi ada apa ya, Us? Ada pengharapan nanti dapat ini loh kalau seperti ini. Jadi tidak dari unsur diri sendiri, dari dalam. Jadi nanti nanti aku ini menjawab pertanyaan dari Ustazah terus nanti aku dapat stiker. Nah, itu suatu kasus kemarin itu di dalam modul itu dijelaskan bahwasanya Pak Ahmad itu ini seorang guru di kelas 2 SD. Kemudian saat antri masuk ke kelas itu anak itu selalu berebut terus masuk kelas. Kemudian Pak Ahmad punya cara. Kalau seperti ini terus kasihan. Kalau yang berebut itu kadang kan laki-laki itu langsung bus gitu ya dan terus temannya yang lain jatuh, terus pokoknya ada efek-efek yang lainnya. Terus Pak Ahmad itu memberikan hadiah. Teman-teman nanti kalau habis istirahat masuknya antri, masuknya bagus, nanti dapat stiker dari Pak Guru. Tentu saja hal itu menjadi apa teman-teman? Anak-anak menjadi tertib. Suatu hari Pak Ahmad itu sedang sakit digantikan oleh guru yang lain. Kemudian guru yang lain itu tidak tahu ketika nanti masuk itu ada hadiahnya stiker itu. Lah ketika Pak Ahmad tidak masuk diganti guru lain, kejadian itu timbul lagi. Anak-anak berdesak-desakan dan masuknya juga nyenggol-nyenggol temannya. Jadi di sini penghargaan itu dikarenakan karena ingin dapat hadiah ya, bukan karena keyakinan dari dalam diri. Itu kasusnya kemarin dicontohkan seperti itu. Terus ada yang kedua adalah penghargaan bisa merusak hubungan. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingannya menimbulkan kecemasan. Biasanya, ayo siapa yang sudah hafal ini, nanti pulang duluan penghargaannya. Nah itu nanti kan temannya yang lain biasanya kan cemas ya. Aku nanti nggak pulang duluan dan sebagainya. Itu penghargaan bisa merusak hubungan. Terus yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Di sini dipisahkan, anak diminta menjawab tadi belajar apa, semua mengaku, sedangkan misalnya hadiah yang disiapkan itu ngasih permen 5, sedangkan yang ngasih yang jawab itu ada 10, yang dikasih permen kan cuma 5. Jadi yang lain itu kan tidak dapat hadiah padahal dia juga menjawab benar. Jadi penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Untuk selanjutnya itu adalah penghargaan itu menghukum. Saya juga sempat berpikir kenapa ya kok penghargaan itu gak menghukum. Ini dicontohkan seperti ranking. Jadi mungkin sekarang di SD maupun di sekolah tingkatannya yang lebih atas itu sudah tidak ada ranking ya. Karena ranking itu termasuk menghukum. Kok bisa ya usia ranking kok menghukum? Iya, itu karena ini ya sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa terhukum. Lah kenapa ya kok aku nggak bisa ranking 1 seperti itu. Jadi kecemasan itu timbul. Jadi beberapa hal yang berkaitan dengan penghargaan itu ada itu tadi ya, penghargaan tidak efektif, penghargaan bisa merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan menghukum. Ada yang ditanyakan teman-teman? Sudah jelas? Ya. Ya, Us. Sedikit bertanya, ketika kita memberikan penghargaan itu nanti efeknya seperti itu nggak ada 4 hal itu, bagaimana kita bisa membentuk karakter anak biar itu tidak termotivasi karena hadiahnya, tapi itu bisa menjadi karakter, terutama kalau untuk TK memang kita masih sering menggunakan ribet-ribet yang nyata itu di kelas
yang tidur nomor 1 pulang nomor 1 dan lain-lain seperti itu kan masih biasa kita lakukan. Itu untuk memperbaiki itu nanti biar terbentuk dari pribadi anak. Oh, aku harus disiplin. Nah, seperti itu kira-kira caranya bagaimana? Kita sharing aja. Iya, menarik sekali ya Usia. Kemarin juga itu menjadi sesuatu hal juga buat saya pribadi. Ketika kita itu di ini ya, dengan situasi kita yang di kelas aslinya ya Usia, dengan kenyataannya, dengan teorinya gitu nggih. Ketika seperti itu, maka kita diperlukan pendekatan-pendekatan perilaku. Di sini yang ditunjukkan adalah pendekatan perilaku kepada anak. Jadi kita itu selalu mengakomodir anak-anak. Oh, anak-anak itu kebutuhannya seperti apa toh? Anak-anak itu kepinginannya seperti apa toh? Jadi lebih banyak sharingnya kepada anak-anak, sehingga nanti ketika kita tahu kebutuhannya apa, keinginannya seperti apa, nanti hal itu akan jadi di dalam hati, menimbulkan keyakinan di dalam hati. Jadi intinya kita selalu mendekati anak, berperilakunya sama anak, jadi menjadi temannya anak setiap saat dan setiap waktu. Seperti itu kemarin dijelaskannya. Itu ya Usia? Ya. Terus kita lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Untuk 5 kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa hal. Yang pertama, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Yang kedua, ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, love and belonging. Yang ketiga, ada kebebasan, freedom. Yang keempat, ada kesenangan, fun. Anak-anak itu juga pengennya fun terus. Dan ada kebutuhan tentang kekuasaan, power. Di sini, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebetulnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ada beberapa hal ya di sini. Kenapa kok terkadang itu Mas ini begini, Mas itu begitu, gitu kan? Kan gitu. Yang pertama, saya bahas satu persatu. Untuk kebutuhan bertahan hidup atau apa tadi survival. Itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya rumah, kesehatan, dan makanan. Suatu contoh ya Usia. Anak itu kebutuhannya apa sih sebetulnya? Di sini saya contohkan di kelas saya misalnya ya. Mas Farel mengambil bekal temannya karena lapar dan orang tuanya tidak pernah membawakan bekal makan siang. Itu kebutuhan yang sedang dipenuhi adalah kebutuhan apa teman-teman? Bertahan untuk hidup. Karena apa? Karena lapar ya. Karena lapar, jadi kan bertahan hidup. Terus ada selanjutnya kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Di sini kebutuhan ini dan 3 kebutuhan lainnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk memenuhi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Contohnya, Mas Farel itu mengambil bekal temannya
Yo karena tidak lapar nek karane, yo karena senang wae, karena senang nanti temanku nek tak ambil kebutuhannya bekalnya nanti seperti apa ya, intinya seneng wae, seneng menggoda gitu ya Us ya. Ya, over. Ya, itu karena apa, kebutuhan anak itu sebetulnya Mas Farel itu butuh apa sih di rumah ataupun di sekolahan? Karena kurang perhatian, anak-anak juga sering gitu ya. Ada beberapa anak ya seperti itu. Nanti kita tinggal ini aja, butuhnya anak itu di kebutuhan mana sih yang harus kita penuhi. Nah itu. Terus ada lagi penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Nah ini kemarin itu bisa dicontohkan misalnya ini. Misalnya Mas Farel lagi aja ya. Mas Farel itu awalnya biasa saja, mondar mandir. Kemudian Mas Mahes itu mainan Lego ya, mainan Lego, terus direbut, diambil semuanya sama Mas Farel. Itu karena apa? Mas Farel ingin menguasai mainannya Mas Mahes. Jadi kebutuhan yang diinginkan oleh Mas Farel itu adalah penguasaan, ya, penguasaan. Terus selanjutnya kebutuhan itu ada kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Terus selanjutnya itu ada kebutuhan kesenangan, ada kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak itu kebutuhan kesenangan itu bisa bermain, tertawa lepas, tanpa beban. Itu adalah kebutuhan kesenangannya mereka. Jadi seorang guru itu harus mengetahui 5 kebutuhan dasar yang dimiliki anak. Anak itu kebutuhan mana sih yang perlu kita ketahui? Nah seperti itu, ada 5 kebutuhan dasar tadi. Teman-teman biar semangat, tepuk semangat. 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 Masih semangat teman-teman? Ya. Kebutuhan sudah kita ini ya, sudah terlewati masalah kebutuhan. Kita ke materi selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol. Jadi sebagai seorang guru kita harus mengetahui 5 posisi kontrol, di mana ada penghukum, guru itu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, sebagai manajer. Jika teman-teman itu menjadi guru yang baik, itu pilih posisi kontrol yang mana teman-teman? Sebagai apa coba? Sebagai teman. Apalagi? Manajer? Nah, awalnya saya juga pengennya guru itu sebagai teman. Tetapi setelah mempelajari secara dalam, saya pengennya itu guru itu sebagai manajer. Karena apa? Ada beberapa hal. Di sini untuk yang penghukum, guru kontrolnya sebagai penghukum. Yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem dan lebih menekan murid. Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja bilang selalu saja salah. Nah, seperti itu kan juga ada ya teman-teman ya, guru sebagai penghukum. Itu mungkin di kelas-kelas yang jenjang atas ya usia. Ketika jengkel dengan muridnya, misalnya sering bolos atau apa, itu guru sebagai
penghukum, mungkin itu seperti itu. Dulu saya pernah waktu dihukum. Boleh sharing Us dihukum apa Us dulu Us? Ya mungkin sedikit cerita aja. Saya waktu itu semea kelas 2 karena datang terlambat, jadi guru matematika itu sangat disiplin banget. Jadi saat itu saya dihukum suruh berdiri di depan sampai pelajaran selesai. Tapi dengan alasan saya memang beralasan, tapi tetap gurunya itu karena disiplin banget itu, jadi tetap tidak menerima alasan itu, jadi saya tetap harus menjalankan hukuman itu. Tapi dengan hukuman itu sebagai pembelajaran juga bahwa segala sesuatu yang kita perbuat harus ada resikonya, jadi kita harus lebih berhati-hati lagi bahwa segala perbuatan harus kita tanggung jawab mengenai itu. Oh ya, ya Allah. Berarti hukumannya itu bersifat jera ya Us ya, membuat jera ya, penghukum itu ya. Saya juga pernah Us, waktu itu saya SMP, hari Jumat, saya kan ini ya Us ya, senam di depan gitu sama temannya jejer. Lah di depan itu ada ini Us, ada pohonnya itu kan menarik perhatian saya. Ternyata mau enek entong mau jadi kupu-kupu itu loh Us. Sama teman saya, oh ya api ya gini ya. Dari belakang itu ada guru BP, kepala saya sama temannya diduk gitu ya Allah. Setelah itu saya disuruh ke kantor sama menulis beberapa kali. Itu juga sangat membekas sekali di benak saya, guru sebagai penghukum. Ya. Kemudian ada lagi posisi kontrol guru adalah membuat orang bersalah dengan menggunakan kata-kata yang lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah hati. Ini kata-katanya lebih halus. Nek tadi kan langsung menghukumnya langsung gini ya. Ya, nah ini ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini. Jadi menghukumnya itu membuat orang bersalah ya Us ya. Jadi merefleksi ya Us ya, merefleksi, menanyakan dengan lembut gitu. Biar bisa menyesali. Iya, biar bisa menyesali perbuatannya. Nah ini guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya benar, tidak akan. Namun akan berupaya mengontrol murid mereka dengan persuasi. Contohnya, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti bantu ibu bereskan, misalnya gitu. Tapi guru sebagai teman ini mempunyai kelemahan, Ustazah. Kelemahannya bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa. Nah, biasanya aku dibantu sama bu guru, ini kok enggak. Saya pikir bapak ibu teman saya. Murid itu merasa kecewa karena tidak mau berusaha lagi karena jaga kayak Us ya. Cara-cara kita sering ya Us, kita sebagai ustadzah PAUD hal-hal seperti itu sering kita lakukan. Jadi kita cenderung saya posisi kontrol saya guru sebagai teman membantu terbatas, tapi setelah dapat ilmunya ini ya Us ya, nanti sambil kita perbaiki. Ada efek bagusnya, ada juga efek yang kurang bagus, ya. Terus ada lagi guru itu sebagai monitor atau pemantau, mengawasi segala sesuatu hal ya. Contohnya peraturannya tadi apa? Kamu kok berbuat seperti itu? Apa yang kamu lakukan? Lah seperti itu. Jadi cuma memantau dan memantau. Terus ini yang kelima mungkin baru bagi ustadzah tentang guru itu sebagai manajer. Baru dengar atau sudah dengar Us? Sudah dengar ya Us ya? Ya. Di sini guru sebagai manajer ini posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini ditanyakan biasanya ditanyakan tentang apakah kamu meyakininya. Kembali ke keyakinan tadi, keyakinannya misalnya datang tepat waktu kan peraturan, tapi menghormati atau menghargai waktu itu kan keyakinan ya Kembali keyakinanmu tadi seperti apa, ditanya seperti itu. Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu. Jadi ada saling memberi saling menerima ya ada solusi-solusi yang diberikan. Itu adalah guru sebagai manajer. Kemudian ada lagi tentang restitusi. Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk menjadi solusi untuk masalah, mencari solusi untuk masalah, dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang tersebut. Di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi ini membantu murid lebih memiliki tujuan, lebih disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Di sini restitusi kemarin saya sempat praktek segitiga restitusi ya di kelas saya. Gini, waktu kegiatan sholat, kelas saya kan sudah ada praktek sholat ini ya praktek sholat duha. Nah di situ Mas Farel itu nanti saya kasih videonya biar nanti teman-teman juga tahu. Itu menyenggol-nyenggol temannya, membuat usil temannya sehingga temannya yang lain itu tidak khusyuk dalam melakukan praktek sholat. Kemudian ketika sudah selesai, saya panggil Mas Farel di sebelah sini, saya tanya tentang apa sih yang tadi Mas Farel lakukan. Itu Mas Farel itu perbuatannya salah atau tidak, saya tanya seperti itu. Terus Mas Farel itu kepinginnya seperti apa sih? Kalau perbuatannya tadi salah, penginnya seperti apa? Jadi saya menanyakan keinginannya seperti apa. Jadi saya tidak Mas Farel mengulang sholat, Mas Farel sholat di kelas lain, itu enggak. Saya menanyakan keinginannya Mas Farel itu seperti apa. Mas Farel mau mengulangi lagi atau tidak, seperti itu. Ternyata dia tidak mau mengulangi perbuatannya lagi. Terus dia berjanji juga mau sholat dengan tertib. Itu kemarin sama dua praktek saya, yaitu ketika anak-anak bermain menggambar mewarnai, itu ada murid yang merebut krayon temannya. Itu juga kemarin saya buat restitusi dengan segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Ya sebentar. Ya, dengan menstabilkan identitas. Yang pertama, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalimat-kalimat untuk meyakinkan anak itu biasanya kalau di segitiga restitusi yang menstabilkan identitas itu bertanyanya, berbuat salah itu tidak apa-apa, nanti bisa dilanjutkan apa gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus ada, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu. Kemudian untuk yang kedua, setelah melakukan menstabilkan identitas, saya melakukan validasi tindakan yang salah. Dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalimat-kalimat dengan nada tanpa menghakimi akan validasi kebutuhan mereka. Pertanyaannya, kalimatnya bisa disebutkan, contohnya ya usia, padahal kamu lebih bisa melakukan yang lebih buruk dari ini.
kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, seperti yang saya tanyakan sama Mas Farel tadi. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu ketika sudah melakukan validasi tindakan, terus menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya ketika menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Terus apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, misalnya kesepakatan yang tadi apa tentang kesepakatan kelas. Terus ada lagi, kamu mau jadi orang yang seperti apa, bisa ditanyakan kenapa kok seperti itu, keyakinannya seperti apa, seperti itu. Itu tadi tentang segitiga restitusi. Kemudian di sini di budaya kelas ya, setelah saya membuat keyakinan kelas tadi, kemudian saya bersama teman-teman TKB 1 itu membuat budaya keyakinan kelas yang menjadi budaya di kelas kita. Ada 3S dan 3R seperti yang sudah saya tadi ya saya ungkapkan, budaya senyum, sapa, salam, ada rajin, rukun, dan ramah. Terus setelah kesepakatan kita buat kemarin, anak-anak itu kalau disuruh apa ya, biar kesepakatannya itu kelihatan. Terus ini kemarin ini ya Us ya, apa namanya Us? Cap ya, cap jarinya. Terus karena TKB 1 sudah ada bisa nulis nama, jadi bisa mengecap terus memberikan namanya. Ini budaya kelas saya tentang budaya positif yang sudah insya Allah sudah saya lakukan dengan senyum, sapa, salam, dengan rajin, rukun, dan ramah. Itu saja tentang kegiatan hari ini. Tadi ada yang terlewat Ustazah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tentang angket nggih. Tentang tindakan guru itu termasuk hukuman atau sanksi. Nanti silakan dipilih. Saya bagikan lagi. Ada yang terlewat satu. Ya. Kalau Us. Ya, biar kita tambah sharingnya, biar ini nggih semakin dalam. Biar kita bisa tahu membedakan hukuman atau sanksi. Ya. Kalau sanksi kesepakatan, tapi gimana? Apa tidak tahu? Ya, tadi sudah saya jelaskan ya tentang apa sih itu hukuman, apakah itu sanksi, efek-efeknya jangka panjang, jangka pendek ketika mendapat hukuman, ketika ada sanksi. Seperti saya jelaskan tadi, anak yang ini pakai air ya, air minum tadi itu termasuk hukuman atau sanksi ketika disuruh membersihkan, mengelap. Nah itu suatu contoh-contohnya. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kasusnya sama ya Us ya? Iya, itu termasuk apa itu? Termasuk hukuman atau sanksi itu, menulis 100 kali sampai keju tangannya ya Us ya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah.
Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian yang keenam, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini saya ini ngobrol dengan teman, dapat hukuman waktu SMP. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Selesai? Cepat sekali Ustazah Wuri. Alhamdulillah. Boleh berbagi sharing Ustazah 1 sama nomor 2? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut saya ini termasuk hukuman. Karena apa? Karena di sini tidak ada, maksudnya tidak ada kesepakatan antara murid dan guru itu di situ, dan terlalu berat menurut saya terlalu berat bagi si murid seperti itu. Untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut saya juga ini juga hukuman karena bersifat fisik ya. Bersifat fisik ke anak, ke murid, untuk lari mengelilingi lapangan basket. Menurut saya itu, Us. Terima kasih. Ada jawaban lain Us? Nomor 1, 2 sama ya, hukuman karena tidak ada kesepakatan tadi ya, tidak ada kesepakatan, terus membuat efeknya itu efek jangka panjang. Terus nomor 3 dan 4 coba Ustazah Indras bisa sharing. Untuk nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, menurut saya termasuk sanksi karena di sini ada kesepakatan antara guru dan murid untuk melakukan suatu tanggung jawab atas yang dilakukan oleh anak. Misalkan anak membuat coretan, kemudian anak diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatannya itu untuk membersihkan coretan tadi yang telah dibuatnya, seperti itu. Kemudian yang nomor 4, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menurut saya ini merupakan hukuman karena di sini anak diminta untuk push up dengan beberapa kali sampai 15 kali. Di sini mungkin anak merasa mungkin ada anak yang tidak kuat dengan melakukan push up selama 15 kali. Jadi ini menurut saya merupakan suatu hukuman. Iya, betul sekali ya. Jadi ketika murid diminta push up 15 kali itu tidak ada kesepakatan dengan guru, itu termasuk hukuman. Kemudian yang kelima itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah sanksi karena nanti adanya kesepakatan. Kemudian saya minta tolong untuk sharing nomor 6 dan 7 Ustazah Eni. Untuk nomor 6, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, menurut saya adalah hukuman karena apa yang dilakukan anak dengan hukumannya itu tidak berkesinambungan. Artinya ngobrol kok hukumannya berjemur di lapangan basket seperti itu. Karena kalau sanksi itu kan kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, seperti itu. Kemudian untuk nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, menurut saya juga hukuman karena ini adalah kedisiplinan yang ditanamkan, tapi hukumannya ke fisik seperti itu. Gitu yang bisa saya bapak. Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah tahu ya, bisa membedakan antara hukuman dan sanksi. Alhamdulillah sudah di penghujung kegiatan ya. Saya berbagi ilmunya. Di sini mungkin ada beberapa hal yang ditanyakan, nanti
bisa lewat WA ataupun bisa komunikasi langsung dengan saya. Di sini saya mau minta refleksi Ustadzah dari apa yang saya sampaikan. Mungkin ada Ustadzah Pur memberikan refleksi. Terima kasih waktunya. Mungkin di sini saya setelah saya mengikuti kegiatan ini, beberapa hal yang saya dapat itu banyak sekali, terutama dari beberapa tentang hukuman dan sanksi itu mungkin kita dari saya sendiri mungkin perbedaannya itu kadang kurang mengetahui ya, kadang antara hukuman dan sanksi. Ternyata setelah mengikuti ini kita jadi tahu nanti bisa kita terapkan di terutama anak-anak sendiri di rumah itu. Kita juga perlu sekali antara memberi hukuman dan sanksi, karena di sini kalau hukuman mungkin tidak ada kesepakatan, tahu-tahu langsung dihukum. Tapi karena sanksi, kalau saya sendiri di rumah mungkin dengan anak saya itu kadang saya cuman anak saya bersalah mungkin tidak mengikuti saat main HP itu waktunya sudah dibilang yuk waktunya sebentar saja, tapi ternyata mainnya diingatkan masih lama. Saya cuman diam saja. Jadi diam itu ternyata alhamdulillah sudah tahu, oh berarti ibu marah sama saya, tapi marah saya cuma diam. Saat dipanggil saat ini saya diam. Terus kenapa ibu diam? Karena Mbak Iva juga nggak mau mendengarkan ibu. Tadi janjinya ibu itu bermain HP-nya sebentar, walaupun itu diulang beberapa kali, tapi pada dasarnya tahu oh sanksi saya itu diberi sanksi bahwa saya juga harus mengikuti aturan. Untuk yang selanjutnya mungkin di sini untuk budaya terutama di kelas TKB 1 ini menarik sekali. 3S, kalau 3S mungkin kita sudah di PAUD Ashifa ini sudah diterapkan ya, senyum, sapa, salam kita sudah alhamdulillah ada 3R itu kita juga perlu ditanamkan lagi terutama di PAUD ini, terutama rajin, rukun, ramah. Dan kita cuman rajin itu anak-anak, kalau anak-anak ini rajin mungkin rajin berangkat sekolah. Ada anak rajin berangkat sekolah dengan tujuan mungkin tujuannya pengen ketemu temannya, pengen bermain di sekolah karena temannya banyak, mainannya banyak. Terus untuk menanamkan kesadaran untuk diri sendiri yang timbul ini untuk rajin ini ternyata belum maksimal, terutama di anak-anak itu masih kita motivasi terus rukun, karena rukun ini juga banyak sekali yang perlu kita tanamkan untuk anak, karena terutama di usia KB, saya kan di KB itu menerapkan rukun itu masih susah, apalagi di 3 bulan awal ini anak-anak masih sering berebut mainan, belum mau bergantian saat bermain, belum mau mungkin duduk dengan ustazah itu masih berebut karena egonya masing-masing. Jadi kita tanamkan untuk rukun dan ramah itu mungkin saat datang anak-anak bagaimana kita menanamkan terhadap anak itu, anak-anak lebih ramah dengan ustazah, walaupun dengan menyapa bagaimana anak itu ketemu ustazah itu ya ustazah dengan senang hati, kesadaran itu menyapa dengan senang hati. Terus ustazah sendiri juga menanggapi dari anak itu saat datang itu anaknya jadi merasa nyaman untuk di sekolah ini. Terus yang dari saya tadi untuk 5 posisi kontrol ini saya ilmunya manfaat sekali, terutama tadi saya ditanya pertama itu apa toh yang menjadi guru sebagai teman. Saya menjawab teman, tapi ternyata untuk menjadi yang ini Usrini tadi menjelaskan bahwa untuk menjadi guru sebagai manajemen itu adalah yang utama, karena bisa memanajemen beberapa hal yang kita lakukan di sekolah ini. Mungkin ini dari saya, nanti bisa dari teman-teman mungkin bisa menambahi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya Ustazah untuk refleksi untuk hari ini, mungkin dari Ustazah
Indras bisa untuk memberikan refleksi untuk kegiatan hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini saya bisa mendapat ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan nanti bisa saya aplikasikan dalam pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah bersama anak-anak. Kemudian untuk kegiatan hari ini semoga juga nanti untuk kedepannya bisa bertambah baik serta lancar lagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk mendidik anak-anak kami. Itu terima kasih. Oke, teman-teman, alhamdulillah sudah di acara penghujung acara kita berikan apresiasi dengan tepuk the best buat semuanya. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Semuanya baik. Oke, terima kasih. Demikianlah paparan dari saya. Kalau ada salahnya saya minta maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan diakhiri dengan foto bersama Ustazah.